Amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Saya yakin saudara udah makan, ya kan? Udah jam 2 sekali lagi, saya mau dengar shalom yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus baik, amin. Coba senggol kanan kiri kasih tahu, Tuhan Yesus baik. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan Yesus tidak berubah. Jangan nari tapi saudara ya. Siapa di sini percaya Tuhan kita baik dan tidak berubah? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang paling luar biasa buat Tuhan. Sama-sama kita mau buka Alkitab kita. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Ayatnya ke-4 sampai ayatnya ke-7. Bagi saudara yang ada di rumah. Berapa ribu saudara yang di rumah. Boleh tulis di live chat. Saudara hari ini beribadah dari mana? Saya mau baca setelah ini. Kalau saudara datang dari luar negeri, puji Tuhan, selamat pagi atau selamat malam bagi saudara yang dari luar negeri. Saudara boleh tulis lokasi saudara. Kalau saudara lagi nyetir, nggak usah live chat saudara ya, nyetir aja. Karena tadi saya lihat di story saya, ada yang story lagi nyetir saudara ya. Hati-hati di jalan. Nah, Yohanes 16 ayatnya ke-4 sampai ayatnya ke-7. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saya berdoa hari ini kita hadir di ibadah ini tidak sia-sia tapi pulang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya Yohanes 16 ayatnya ke-4 sampai ayatnya ke-7 saya akan baca ayatnya ke-4, 5, 6. Nanti ayatnya ke-7 kita baca sama-sama dengan keras. Demikian firman Tuhan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nanti ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Murid-murid berduka cita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan pergi. Dan Tuhan Yesus akan naik ke surga. Ayat 7 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan... Ya percaya sama-sama kita katakan amin. Hari ini saya membawakan firman Tuhan di ibadah kenaikan dengan judul Naik untuk sebuah alasan. Ulangin sama-sama dengan saya apa? Naik untuk sebuah alasan. Saudara, sepanjang minggu ini ada satu kalimat dari ayat yang barusan kita baca yang terngiang-ngiang dalam hati saya. Yaitu di mana di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya dan Tuhan Yesus sedang berkata, lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Coba tampilin lagi. Nah, ayat 7 dikatakan kalimat ini terus berulang-ulang muncul dalam pikiran saya. Tuhan Yesus berkata lebih berguna kalau aku apa saudara? Dalam salah satu terjemahan favorit saya dalam bahasa Inggris dikatakan it is best for you. Terbaik bagi kamu yaitu bagi murid-murid dan kepada kita hari ini lebih baik buat jemaat. Kalau aku apa saudara? Dan ini terulang-ulang terus. Iya ya lebih baik kalau Tuhan pergi. Tapi setelah saya merenungkan cukup lama. Saya tiba-tiba terpikir seperti ini. Saya nggak tahu kalau saudara terpikir nggak ya. Tapi kita diskusi sama-sama. Sebenarnya saya berpikir seperti ini. Bukannya lebih berguna kalau Tuhan Yesus masih ada di antara kita. Pernah berpikir seperti itu nggak? Saya mau tanya kepada saudara. Kalau Tuhan Yesus masih ada tinggal di dunia sampai dengan hari ini. Berguna atau enggak? Tolong jawab. Kok bingung saudara? Kenapa kedinginan? Berguna nggak kalau Tuhan Yesus masih ada di antara kita? Saya yakin berguna sekali. Karena kalau Tuhan Yesus masih ada di antara kita, semuanya akan lebih indah. Kenapa? Karena saya yakin kalau Tuhan Yesus masih ada, kita nggak perlu ada pendeta-pendeta yang banyak. Cukup satu pendeta. Saudara, kalau Tuhan Yesus masih ada, hari ini yang khotbah bukan Pastor Michael Gunawan. Ada yang sebut Gunawan itu gundul tapi menawan. Dalam nama Yesus saya tolak terus. Tapi kalau Tuhan Yesus ada di antara kita, saya yakin yang khotbah bukan Pastor Michael Gunawan, tapi Pastor Yesus Kristus.
Saya yakin kalau Pastor Yesus, Tuhan Yesus yang khotbah, pasti dahsyat khotbahnya. Khotbahnya lebih dahsyat dari saya, brewoknya lebih tebal dari saya. Saya yakin luar biasa sekali. Saya bayangkan kalau Yesus masih ada di antara kita, saya yakin WL kita nggak perlu WL lah. Yang WL malaikat. Waduh, saya yakin kalau malaikat lompatnya lebih tinggi dari Pak Frigo. Saya yakin kalau live streaming nggak perlu lah ada pendeta ini live streaming. No need. Kalau Yesus masih ada di antara kita, ya live streaming coba Yesus aja. Kenapa? Begitu klik di thumbnailnya sakit sembuh. Klik di thumbnailnya masalah beres. Klik di thumbnailnya utang lunas. Ada yang amin tadi di sana. Tapi masalahnya adalah dia nggak ada di antara kita hari ini. Tapi saya mulai berpikir bukannya lebih berguna kalau dia ada. Pikir saya seperti ini. Kalau Yesus masih ada di antara kita, nggak ada pandemi. Ya nggak sih? Begitu tahun 2020, ada kasus pertama di Wuhan. Yesus naik private jet. Sampai di Wuhan didoain dalam nama aku. Ya kan? Masa dalam nama Yesus? Kan dia ngomong sendiri. Dalam nama aku, sembuh. Nggak ada pandemi. Tapi sayangnya Yesus udah naik. Padahal lebih berguna gak sih kalau dia ada di antara kita? Karena itu kalimat ini terus terngiang-ngiang. Coba tampilin lagi ayat 7. Lebih baik kalau aku pergi. Masa sih Tuhan? Kok bisa lebih baik kalau Tuhan pergi? Dan saya mulai merenungkan lagi. Saya orangnya banyak merenungkan ya saudara. Saya merenungkan apa yang terjadi setelah Yesus naik. Apa yang terjadi setelah Yesus naik? Kalau saudara baca buku sejarah, saudara akan lihat orang Kristen dianiaya habis-habisan. Di mana orang Kristen diburu, orang Kristen dikejar-kejar, dihukum mati, bahkan hukumannya cukup berat bagi orang Kristen setelah Yesus naik. Mereka ditangkap, begitu ditangkap mereka dimasukkan ke Kolosium. Saudara tahu kalau pernah ke Italia, saudara ke Roma ada Kolosium. Zaman itu begitu banyak Kolosium, orang Kristen dimasukkan ke stadion itu. Dan disuruh melawan beruang dan singa. Kalau saudara pikir itu nggak menakutkan, nanti pulang ke Taman Safari, waktu gilirannya singa keluar coba saudara, saya mau lihat. Anak-anak kecil yang percaya Tuhan, orang yang tua, dimasukkan sama kaisar pada zaman itu, namanya Kaisar Nero. Dihabiskan orang-orang Kristen setelah Yesus naik. Bukan hanya itu, kalau saudara membaca Kaisar Nero satu hari, dia lihat taman gitu. Dia di istananya punya taman, dia lihat. Kok gelap ya tamannya? Waktu itu belum ada lampu soalnya saudara ya. Belum punya ada LED light, nggak ada. Ya kan? Zaman itu kok gelap ya? Apa yang terjadi? Dia panggil ajudannya, sini. Bawa orang Kristen, taruh di atas tiang, kasih minyak bakar. Sejarah mencatat setiap hari Nero membakar orang-orang Kristen di tamannya untuk menerangi tamannya. Kalau Yesus gak naik, kalau Yesus masih ada, itu gak akan terjadi. Setuju dengan saya? Kalau Yesus masih ada, saya yakin Yesus yang jadi raja, bukan Nero. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus berkata, tampilin lagi ayat 7. Lebih apa saudara? Saya merenungkan kembali. Lebih berguna kalau pergi, lebih berguna kalau Tuhan meninggalkan murid-murid. Dan itu membuat saya berpikir seperti ini. Pernahkah kita merasakan apa yang dirasakan sama murid-murid? Kita merasa ditinggalkan Tuhan, kita merasa sendirian, kita merasa bahwa sepertinya Tuhan membiarkan kita. Sepertinya Tuhan diam dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi kepada murid-murid. Tapi Tuhan berkata lebih apa lebih berguna. Karena itu hari ini di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau belajar sama-sama, kenapa lebih berguna? Kalau Tuhan meninggalkan murid-murid, kenapa lebih berguna kalau Tuhan membiarkan murid-murid? Kenapa lebih berguna kalau seringkali Tuhan membiarkan saudara dan saya?
Kenapa lebih berguna kalau kita harus melewati persoalan, kita harus melewati tantangan dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan berkata lebih berguna? Hari ini saya dikirim Tuhan untuk mengingatkan kepada saudara, kenapa Tuhan Yesus harus naik. Kenapa sih tengah-tengah minggu hari Kamis kayak gini kita harus ke gereja? Kenapa sih kita harus merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus berkata lebih berguna bagi kita semua. Dan kita mau belajar sama-sama. Ada 2 poin yang saya akan bawa. Kenapa lebih berguna untuk Tuhan Yesus naik ke surga? Kita belajar sama-sama poin yang pertama. Coba, Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara, perhatikan screen saudara. Kenapa Yesus harus naik? Dikatakan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak apa saudara? Tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 baca sama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya sama-sama di tempat di mana aku berada, kamu pun. Yang pertama, kenapa lebih berguna untuk Yesus naik dan tidak ada di antara kita hari ini? Yang pertama, catat baik-baik. Yaitu untuk mengingatkan kita akan jalan yang benar. Ulangin sama-sama dengan saya. Mengingatkan kita akan apa saudara? Ya, di rumah tulis di live chat. Jalan yang benar. Kenapa Yesus harus naik? Sederhana. Ngingetin kita. Oh, dialah jalan yang benar. Saudara, tanpa kita sadari banyak orang hidup dengan fokus yang salah. Jujur kalau kita bicara, jujur kalau saya tanya, tolong jawab dalam hati. Apa fokus kehidupan saudara hari ini? Jujur di luar sana yang saya tahu, banyak orang fokusnya untuk jadi kaya dan sukses. Sekarang saya boleh tanya, di sini ada yang gak mau kaya dan sukses? Boleh angkat tangan? Kalau ada saya undang maju ke depan, saya doain tumpang tangan. Semua mau? Dan apa yang terjadi saat fokus kita kaya, sukses, kita menggunakan semua yang kita bisa, gunakan waktu kita, tenaga kita untuk meraih fokus itu. Sampai ada istilah-istilah banting tulang, puter otak. Saya khawatir stroke loh Pak, digituin terus Pak. Banyak orang kerja keras, ada yang sebut kerja keras bagai kuda. Buat apa? Supaya makin sukses kan? Supaya makin kaya, supaya bisa beli rumah yang lebih besar, beli mobil yang bagus, supaya punya jam tangan lebih bagus, supaya bisa beli baju yang lebih bagus. Banyak orang fokus hidupnya jadi kaya, sukses, sampai lupa sama Tuhan. Coba senggol kanan kiri, jangan lupa loh sama Tuhan. Banyak orang karena begitu sibuk, mereka jadi lupa sama Tuhan. Saya lihat banyak orang hari-hari ini mulai lupa sama Tuhan. Gak ke gereja, kenapa saya tanya, Bu kenapa gak ke gereja? Aduh iya banyak arisan. Ih darah Yesus. Kok gak ke gereja? Iya aduh orderan banyak ya, jadi gimana ya, Tuhan ngerti kali ya. Kenapa? Karena fokus kita. Aku harus lebih kaya, aku harus lebih sukses, aku harus lebih sukses dari temanku, aku harus ini, aku harus itu. Sampai fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada dunia. Berapa banyak dari kita, hidup kita terfokus dengan apa yang di dunia, bukan apa yang di atas. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan murid-murid. Buktinya di mana? Kenapa Yesus harus naik? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Ayatnya ke-7, 8, 9, Yesus naik. Beberapa menit sebelum Yesus naik, murid-murid bertanya sama Yesus. Dikatakan maka bertanyalah mereka berkumpul di situ. Murid-murid lagi berkumpul di Bukit Zaitun. Yesus mau naik. Lalu mereka bertanya, apa? Tuhan, sama-sama baca dengan saya, maukah kau pada masa ini memulihkan? Mereka ngomong sama Yesus. Sus, maksudnya Yesus, sus. Gak mau dah. Kerajaan di Israel dibangun dulu baru pulang. Kenapa? Karena murid-murid berharap kalau Yesus mendirikan kerajaan di Israel, siapa yang jadi menteri? Murid-murid. Oh kalau Yesus jadi raja, mereka jadi menteri bos.
Siapa jadi menteri pertahanan? Petrus. Kenapa? Suka motong kupingnya orang. Wah, ada menteri perdagangan ini dan pasti kaya, terkenal, pasti sukses. Bayangin, Yesus udah mati, Yesus bangkit, pikirannya masih apa saudara? Kamu mendirikan kerajaan supaya kita cuan. Itulah yang terjadi di gereja hari-hari ini. Banyak orang fokus hidupnya bukan lagi kepada Tuhan. Fokus hidupnya bukan lagi kepada kerajaan surga, tapi kepada kerajaan dunia. Fokus hidupnya, tujuannya, aku harus sukses, aku harus kaya. Bukan berarti kita gak boleh sukses dan gak boleh kaya gitu. Tapi ada orang yang begitu fokus untuk meraih kerajaan di dunia sampai lupa kerajaan surga. Padahal firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan, maka semua ditambah. Tapi enggak. Banyak orang fokusnya adalah kerajaan di dunia. Membangun kekayaan. Membangun rumah yang besar. Artinya apa? Kita lupa gitu. Jalan yang benar semestinya apa. Kita lupa bahwa hidup kita ini terbatas. Pertanyaan saya selanjutnya gini, perlu nggak Yesus membuat seremoni? Wah, kita kan lihat dia di Bukit Zaitun terus naik di depan anak. Bisa nggak Tuhan Yesus tinggal lagi jalan tiba-tiba ngilang? Bisa? Bisa. Bagi dia nggak ada yang mustahil. Tapi kenapa dia perlu murid-murid menyaksikan? Supaya murid-murid itu ingat bahwa setelah kehidupan yang ini masih ada kehidupan berikutnya. Pak, Bu, firman Tuhan berkata kehidupan manusia ini 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu bonus dari Tuhan. Kadang-kadang kita lupa ya. Coba senggol kanan kiri, jangan lupa ya. Ih, pendeta ini hari Kamis-Kamis nakut-nakutin. Loh, saya hanya ngomong apa adanya. Mungkin sudah berkata, Pastor saya masih muda, saya masih umur 20-an. Saya gak mungkin mati, siapa bilang? Tahun 2020 saya menguburkan seorang anak muda umur 23 tahun baru lulus. Tahun 2021 saya menguburkan anak kecil umur 3 tahun, mati, meninggal. Saya nguburin. Kematian tidak pernah memandang siapapun. Saya rasa Tuhan hari ini kirim saya di ibadah kenaikan ngingetin kita bahwa hidup kita ini terbatas. Coba ngomong sama kanan kiri, terbatas bro, terbatas bos, terbatas. Kita semuanya terbatas, termasuk saya. Tapi hari ini seringkali kita lupa. Kita terbatas, kita merasa diri kita, wah aku kaya, aku bisa ini, aku bisa kerja. Sampai kita lupa. Kenapa Tuhan Yesus harus naik di depan murid-murid untuk mengingatkan kepada mereka bahwa hidup ini lebih daripada sekedar sukses. Hidup ini lebih daripada sekedar, oh aku menjadi menteri, oh aku punya kerajaan. Tetapi hidup ini tentang kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Ya. Jangan lupa ya. Karena kalau kita lupa, bahaya. Kita gak boleh lupa bahwa kita boleh sekaya apapun, sehebat apapun, sesukses apapun. Kalau nanti mati gak di... Saudara kok pura-pura gak tahu? Apa sih Pak? Kami pernah melayani ya, gereja ini pernah melayani ada satu orang cukup kaya. Konglomerat bisa dikategorikan seperti itu. Dia melayani bapak ini sudah sakit parah, dia cari Tuhan di akhir hidupnya. Bapak ini kayanya luar biasa. Dia punya kapal 200. Ini bukan kapal mainan loh. Kapal beneran 200. Mobilnya ada 20. Saudara mau nyebut mobil apapun dia punya. Mau ini, mau ini. Kita lihat sendiri ke rumahnya. Aduh saudara. Jamnya jangan ngomong ratusan juta lah, jangan ngomong Batman, Pepsi, Hulk, apa itu. Ini udah miliaran jamnya, ada jejer besar. Bukan kita kepo lihat loh saudara ya, dia nunjukin sama kita. Bukan pendeta, mana jamnya, mana enggak ada. Dia tunjukin saudara cincinnya, astaga Tuhan Yesus. Batunya, aduh. Dari batu karang sampai batu ake ada semua. Kita doain. Tapi Tuhan berkehendak dia mati. Waktu ibadah tutup peti kami datang. Waktu lihat petinya yang pertama kita lihat bukan mukanya tapi tangannya. Kenapa mau lihat jamnya dibawa enggak itu? Saya lihat. Kosong tangan.
Kita lihat jarinya. Gak ada. Satu pun gak ada. Pakai peti mati. Ada yang tanya saya mau tanya sih sama keluarganya. Kok gak dibawa? Jawabannya pasti sama. Eman. Saya lihat cuma bawa Alkitab. Saya juga kadang-kadang bingung ya, di peti ada Alkitab. Masa malam-malam mau baca? Kenapa gak dikasih senter sekalian gitu kan, supaya malam-malam bisa baca. Tapi orang ini punya semuanya yang kita doakan. Dia orang punya semua yang kita harapkan. Tapi pulang gak bawa apa-apa. Jangan lupa. Hidup bukan cuma sekedar di dunia ini. Tapi masih ada kehidupan yang selanjutnya. Yang setuju katakan amin. Gak boleh lupa. Kenapa saya perlu ingatkan? Kenapa firman Tuhan perlu ingatkan kita? Karena manusia ini punya satu kelemahan. Suka lupa. Orang yang suka lupa biasanya nimbulin banyak masalah. Banyak masalah timbul karena apa? Lupa. Karena orang itu paling gampang lupa. Habis ibadah turun eskalator bau gyukaku. Lupa khotbahnya apa. Ya apa ya khotbah apa ya. Mau makan di mana itu. Kita ini suka lupa. Bahaya loh lupa itu. Saya kasih tahu sama WL ya. WL kita ada 6. Wah luar biasa. Saya ngomong. Hati-hati kalau nyanyi jangan suka lupa lirik. Karena kalau salah liriknya. Bisa-bisa jemaat gak jadi nangis tapi tertawa. Saya pernah dengar itu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku. Kalau salah lirik. Jadikan aku Tuhan putri sejati. Dia telah mati, dibangkitkan, Yesus Tuhan. Enak kan? Tapi kalau lupa jadinya, dia telah mati, dibangkitkan, jarum coklat. Coba saya kalau kanan kiri, ojo lali ya. Yang gak mau lupa, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya, gak boleh lupa loh. Kita gak boleh lupa. Kita gak boleh lupa satu hal yang saya catat di slide. Kita harus ingat bahwa saat semua ini sudah selesai, saudara mau kemana? Saat saudara udah mencapai semuanya, mau kemana? Ada orang hidupnya ngejar terus. Rumahnya harus besar. Ada orang itu datang sama saya, pastor, saya itu minder, pastor. Rumah saya itu kalau orang tanya sama saya itu minder. Karena rumah saya itu di gang, pinggirnya kali. Saya gak berani jawab. Saya bilang, jangan minder. Kalau rumahnya gang pinggir kali, orang tanya rumahnya di mana? Jawab aja, Riverside Avenue. Loh bohong gak? Enggak, Riverside artinya pinggir kali, Avenue gang. Tapi banyak orang hidup kok kerja keras akhirnya apa? Beli rumah yang besar. Terus habis punya rumah besar, mau kemana? Ada orang, mobilnya harus bagus. Gak cukup mobilnya 4 pintu, maunya 2 pintu. Mobil gitu, semakin dikit pintunya semakin mahal. Satu hari saya mau jual mobil tanpa pintu, pasti mahal. Sudah. Tapi gitu kan? Kejar jam tangan. Terus setelah kita punya semua, mau kemana? Mau diapain? Fokus kita gak boleh salah, gak boleh gagal fokus. Senggol kanan kiri, jangan gagal fokus. Kalau gagal fokus nanti hidup kita hancur. Kalau gagal fokus akhirnya semuanya berantakan. Beberapa bulan kemarin begitu banyak jemaat yang telepon saya. Ada telepon yang nangis, pastor, uang saya habis. Hilang uang saya. Saya tanya, loh disembunyiin di mana kok hilang? Hilang, diambil robot. Saya baru bilang, robot apa? Iya, saya uangnya masukin sini semua. Hilang uang saya sekarang semua. Gimana ini, pastor? Waduh. Bentar ya Bu, tak cariin dulu robotnya ya. Dan semua rata-rata semua telepon saya bilang, pastor uang saya ratusan juta miliar hilang di situ. Tahu gitu tak sumbangin gereja. Loh. Udah hilang mau disumbang. Kalau ada malaikat di sini teriak bohong itu. Kenapa sampai banyak orang kehilangan begitu banyak uang? Salah fokus.
Fokus, aku harus lebih kaya, aku harus ini, aku harus ini. Lupa. Bahwa hidup ini lebih daripada sekedar itu. Saat semua sudah selesai, mau kemana kita? Jangan lupa ya. Satu-satunya yang saudara perlu untuk masuk surga. Itu Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata dia jalan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Tuhan. Pastikan kalau hari ini saudara mau masuk surga. Boleh saya tanya siapa di sini mau masuk surga? Harus punya Yesus. Amin. Dia itu satu-satunya yang kita perlu. Bukan kekuatan kita, bukan kekayaan kita. Seperti saya kasih contoh, saudara misalnya mau traveling nih ya. Ini kan banyak orang mau traveling gitu ya. Udah endemi kan, orang mau jalan-jalan. Saudara misalnya ya, saudara udah beli tiket business class. Udah beli hotel bintang 5, kalau perlu bintang 7. Udah beli semua tour saudara udah beli. Lalu saudara sampai airport lupa paspor, bisa berangkat? Loh kenapa? Karena itu satu hal yang saudara perlu. Gak peduli saudara punya uang orang dalam atau seperti apa. Gak bisa masuk kalau gak ada paspor. Begitu juga dengan surga. Gak bisa masuk kalau gak ada Yesus. Yang setuju katakan amin. Ingat di surga gak ada orang dalam. Gak ada saudara. Cik. Oh ya koncol lah cik. Ya. Gak ada. Kalau saya yang jaga gerbang pintu surga. Lebih enak. GZS masuk. Tapi masalahnya belum tentu saya yang jaga. Kalau hari itu saya ditugaskan jadi WL mau gimana? Surga gak bisa nunut bos. Pak surga gak bisa nunut loh. Jangan ngomong, oh ada orang yang suka ngomong gini. Nanti wis mau mati aku tak dekat sama Tuhan. Loh Pak kapan tahu matinya Pak? Ada orang suka ngomong gitu. Wah nanti kalau aku dekat-dekat mati baru minta ampun. Loh kalau matinya mendadak. Ingat masuk surga gak bisa nunut. Masuk surga gak ada cara lain. Hanya satu jalan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Kekayaan saudara gak bisa bawa saudara masuk surga. Jabatan saudara, kepintaran saudara gak bisa bawa saudara masuk surga. Cuma satu, Tuhan Yesus. Karena itu Yesus perlu naik. Buat apa? Supaya kita ingat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua yang terakhir. Kisah para Rasul pasal yang pertama ini yang ketiga. Kenapa lebih berguna? Untuk Tuhan Yesus naik ke surga. Dikatakan kepada mereka, lihat di slide. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab, baca sama-sama. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang. Yang kedua, kenapa Yesus perlu naik? Kenapa lebih berguna bagi Yesus untuk naik? Karena yang kedua, untuk mendewasakan iman murid-murid. Ulangi sama-sama dengan saya. Apa saudara? Dewasakan. Supaya iman kita jadi dewasa. Tuhan Yesus bangkit setelah hari ketiga, murid-murid lihat sendiri. Tapi firman Tuhan mencatat, Yesus harus berapa hari di bumi? 40 hari. Kenapa? Firman Tuhan berkata berulang-ulang Yesus menampakkan diri. Karena dalam hati murid-murid masih ada keraguan. Masih ada apa saudara? Mereka masih ragu. Itu namanya iman yang belum dewasa. Suka ragu gitu. Contoh paling gampang Thomas. Coba baca Yohanes 20 ayat 25. Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Maksudnya kepada Thomas. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Sama-sama baca sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan apa? Thomas yang ngomong gini, Thomas ragu. Tapi kadang-kadang kita ini suka nge-blacklist Thomas. Kasihan loh Thomas. Selalu kalau kita sebut ragu itu selalu ngomongnya Thomas. Sampai kadang-kadang saya itu kasihan sama jemaat yang namanya Thomas. Apalagi kalau waktunya Paskah. Yang jemaat namanya Thomas itu semua nunduk gini. Minder. Tapi saya mau katakan yang ragu-ragu bukan cuma Thomas. Tapi murid-murid yang lain pun juga masih apa saudara? Ragu. Kenapa? Sampai Yesus harus 40 hari. Kenapa keraguan bisa muncul dalam hidup kita? Karena iman kita belum dewasa. Karena itu Tuhan Yesus naik supaya mendewasakan. Gitu.
Apa sih iman yang dewasa itu? Saya catat. Iman yang dewasa adalah iman yang bertumbuh. Ulangin sama-sama dengan saya. Iman yang apa? Artinya apa? Setiap hari selalu imannya bertumbuh. Artinya apa? Iman kita tahun 2021 sama hari ini, seharusnya hari ini iman kita lebih besar. Jangan sampai iman kita hari ini sama iman kita tahun lalu sama. Jangan sampai nanti 5 tahun lagi saya bertemu dengan saudara, iman saudara masih sama. Itu namanya gak dewasa. Kalau dewasa artinya pasti apa? Pertanyaan saya, sudahkah kita bertumbuh? Saudara, saya catat iman yang bertumbuh itu pasti ada perubahan. Berubah dari apa? Berubah dari sebelum aku melihat, aku percaya. Kalau aku lihat, aku percaya. Kalau dewasa itu, meskipun aku gak melihat, aku percaya. Yang setuju katakan amin. Kalau masih bayi rohani itu, aku lihat sih, baru aku percaya. Ngerti maksud saya? Aku lihat mujizat sih, baru aku percaya. Aku lihat mujizat, baru aku percaya. Kadang-kadang ada orang lihat mujizat aja belum mau percaya kok. Tapi orang yang imannya dewasa, meskipun hari ini saya tidak melihat, tetapi aku percaya Tuhan mengerjakan kebaikan dalam kehidupanku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Itu iman yang bertumbuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata apa lebih berguna. Kenapa? Karena kalau dia tidak naik, murid-murid akan jadi orang-orang yang bayi rohani. Contoh paling gampang, Yesus lagi doa di Taman Getsemani. Ngajak 3 murid, namanya siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus lagi doa, mereka tidur. Ada orang gitu di gereja, waktunya ibadah tidur. Coba lihat kanan kiri, ada yang ketiduran gak? Bayi rohani. Ada orang waktunya pujian penyembahan, gak muji menyembah. Buka Instagram. Bayi. Waktunya khotbah, dengerin khotbah. Ngobrol sama sebelah, ngobrol sama sini, ngobrol sama situ. WA. Bayi. Sorry ya, saya harus ngomong apa adanya gitu. Karena saya gembala, bukan pembicara tamu gitu. Saya mau jemaat di tempat ini gak jadi bayi rohani, tapi dewasa rohaninya. Saat Yesus ditangkap, murid-murid bayi rohani, apa yang terjadi? Yesus datang ditangkap sama tentara Roma. Apa yang terjadi? Bahasa Jermannya, murid-murid semburat. Lari sana lari sini, gak ada yang berani. Bayi. Murid-murid setelah Yesus mati kembali ke kehidupan yang lama. Bayi. Orang-orang Kristen doanya gak dijawab, ninggalin Tuhan. Doanya gak dijawab, gak Tuhan-Tuhanan. Bayi. Tapi saya berdoa di tempat ini kita semua dewasa rohani. Yang setuju katakan amin. Petrus dewasa rohani. Setelah Yesus pergi, apa yang terjadi? Yesus pergi jadi dewasa. Dia harus menghadapi aniaya sebesar apapun. Dia tetap mengabarkan Injil. Stefanus seorang murid, dia memberitakan Yesus kepada orang-orang Roma sampai di rajang batu. Dia tetap beriman sama Yesus sampai akhir hidupnya. Dewasa. Thomas yang kasihan itu tadi. Jadi seorang penginjil hebat di dunia. Kenaikan Yesus kenapa berguna? Karena membuat mereka bertumbuh dan jadi dewasa. Sebagai penutup pemain musik silakan naik. Kita harus sadar. Kenapa Tuhan harus pergi? Supaya murid-murid dewasa. Begitu juga dalam hidup saudara. Kenapa seakan-akan Tuhan meninggalkan kita? Seakan-akan kita dibiarin sendiri. Seakan-akan gak ada jawaban buat kita. Kenapa? Supaya kita jadi dewasa. Kenapa Tuhan tega meninggalkan murid-murid? Sampai mereka harus ngadepin ujian demi ujian. Karena Tuhan mencintai murid-murid. Karena saya gak tahu dengan saudara. Tetapi saya tahu orang kalau cinta kadang-kadang perlu ada teganya. Contoh paling gampang. Waktu anak saudara hari pertama masuk sekolah. Kira-kira anak hari pertama masuk sekolah seneng gak? Kalau baru pertama, bisa teriak-teriak saudara. Aduh gak mau. Terus saudara lihat anak saudara gitu ngomong apa? Ya wis nak, gak usah sekolah sini ayo di rumah aja. Gitu. Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa saudara tegain tinggal dia? Karena saudara cinta sama anak itu. Anak saudara belajar nyetir. Awal-awal gak bisa. Terus dia ngomong, Pak, wis gak bisa, wis ini aku gak mungkin bisa, ini aduh aku gak mau nyetir. Saudara ngomong apa? Ya wis, tak setirno sampai mati nanti sini. Anak saudara masih kecil bayi seperti anaknya. Tiba-tiba bayi jatuh. Dok. Bayi kalau jatuh ngapain?
Saya ini dulu mau jadi voice actor memang saudara. Tapi nggak jadi, jadi kadang-kadang saya salurkan kalau khotbah ya. Saudara ngapain? Ayo nak, ayo nak. Gak usah jalan, tak gendong papa terus sampai mati. Iya kalau anaknya ini nanti kurus. Kalau gendut, saudara mau ngangkat terus 90 kilo setiap hari. Saudara akan biarin. Mau jatuh lagi dibiarin. Kenapa? Karena saudara cinta. Begitu juga dengan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan kita sendiri? Kenapa Tuhan meninggalkan kita dalam tanda kutip? Kenapa Tuhan seakan-akan melepaskan kita sendiri buat kita menghadapi ujian? Karena ujian membuat kita dewasa. Yang setuju katakan amin. Saya catat ujian justru memurnikan iman kita. Jadi kelihatan nih siapa yang benar-benar cinta Tuhan atau enggak. Yang kedua, ujian merubah karakter. Orang yang habis ngadepin ujian dia akan jadi lebih sabar. Orang yang ngadepin ujian kalau dia menang dia akan jadi lebih baik. Jadi lebih rendah hati gitu. Dan yang ketiga, supaya mengenal Tuhan lebih dalam. Hari ini ada yang ngalamin ujian, murid-murid juga ngalamin ujian. Kenapa kalau ada yang sakit seakan-akan kita udah doa tapi Tuhan belum jawab. Kenapa? Supaya kita jadi bukan Tuhan gak sayang. Karena mungkin Tuhan tahu kalau Tuhan sembuhkan saudara udah gak mau lagi ke gereja. Kenapa Tuhan kadang-kadang nahan berkat? Kadang-kadang, kok aku belum sukses. Karena Tuhan tahu kalau saudara sukses, saudara gak akan mau cari Tuhan. Tapi kenapa ujian dibiarkan dalam kehidupan kita? Supaya kita jadi dewasa untuk kita tahu. Bahwa aku boleh sukses gak sukses. Itu bukan karena kuat dan gagahku. Tapi semua karena Tuhan Yesus. Sehingga saat kita sudah sukses, kita bisa berkata bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Kenapa Tuhan belum menyembuhkan penyakit itu? Karena kalau saudara bisa sembuh dari penyakit itu hari ini, dengan kuat dan gagah saudara bisa berkata, aku yang bisa sembuhin. Tetapi kenapa Tuhan seringkali menahan itu sampai detik-detik terakhir, supaya saudara tahu kalau aku bisa sembuh, semua karena kasih karunia Tuhan yang dahsyat dalam hidup. Ya. Bangkit berdiri bersama-sama, kita baca ayat terakhir. Kisah 1 ayat yang ke-7. Kita boleh hari ini ngadepin ujian seberat apapun. Kita hari ini boleh ngadepin persoalan sebesar apapun. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Kisah Para Rasul 1. Tampilin ayat 8. Ayat 8. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Tuhan gak pernah membiarkan kita sendiri. Hari ini boleh kita ngadepin ujian, kesendirian, persoalan, tantangan. Tapi kita gak pernah sendiri. Sebab Tuhan mengirim Parakletos buat kita. Apa Parakletos? Yaitu Roh Kudus, penolong yang setia. Saat Tuhan meninggalkan murid-murid, jangan berpikir Tuhan membiarkan begitu saja. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Dia kirim penolong buat saudara yang selalu ada bersama dengan kita. Karena itu kita bisa dengan bangga berkata, saya gak pernah sendirian. Sama-sama yang di sini, tepuk dada saudara katakan, saya gak pernah sendirian. Saudara gak pernah sendirian, saudara gak pernah sendirian, saudara gak pernah sendirian. Kenapa? Ada penghibur yang selalu sanggup menghibur saudara. Karena itu Petrus di akhir hidupnya bisa berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini ayat favorit kita bersama-sama, kita baca 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan ayat 7 sama-sama baca dengan saya 1, 2, 3. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab kenapa Petrus bisa berkata serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah mengalami. Karena dia pada saat ini mengalami beban yang berat, dia mengalami tekanan dari berbagai sisi. Tetapi dia mengajarkan kita gak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita. Meskipun seakan-akan Tuhan sudah naik, Tuhan Yesus sudah naik, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Saat saudara seringkali merasa sendiri, ingat ada Roh Kudus. Saat saudara merasa, Pak saya gak kuat, saudara masih punya Roh Kudus. Saat saudara merasa, Pak ujian ini terlalu berat, saudara gak pernah hadapin ujian ini sendirian. Ada Roh Kudus yang sanggup memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, menolong kita. Sebab dia penolong kita. Karena itu hari ini doa saya lewat firman Tuhan hari ini. Saudara belajar satu hal. Ingat sama Tuhan. Ya. Jangan terlalu sibuk cari uang. Sampai saudara lupa sama Tuhan. Karena kita gak tahu kapan kita akan pulang. Saya pun gak tahu kapan saya mati.
Bisa setelah saya khotbah ini saya mati? Ih, pastor ngeri. Tetapi hari ini saya tidak takut mati. Kenapa? Karena saya tahu kemana saya akan pergi. Tahukah saudara kemana saudara akan pergi saat saudara mati? Saudara butuh Yesus. Sama-sama katakan, saya butuh Yesus. Katakan, saya butuh Roh Kudus. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Yang percaya kita gak pernah sendirian, katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin, amin, yes. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Yang percaya, angkat tangan saudara, katakan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya percaya Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Saya percaya bukan kebetulan saudara datang hari ini. Saudara boleh pertama kali datang atau berkali-kali datang. Tapi kalau hari ini saudara di ruangan ini, bukan kebetulan. Tapi Tuhan punya pesan buat saudara. Saya rasakan dalam roh saya ada saudara yang udah gak kuat lagi. Saudara udah capek sama ujian-ujian dalam hidup saudara. Tetapi hari ini rubah perspektif kita. Tuhan tidak membiarkan saudara menghadapi ujian karena Tuhan gak sayang. Tapi Tuhan izinkan kita melewati apapun. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan. Bukan karena Tuhan gak sayang. Tapi karena Tuhan mau saudara jadi dewasa. Karena Tuhan sudah merencanakan berkat yang besar bagimu. Tapi untuk engkau bisa menerima berkat yang besar, ingat engkau harus jadi dewasa. Siapapun saudara yang ada di tempat ini. Percayalah saat saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Roh Kudus selalu bersama dengan saudara. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Saat saudara merasa tidak ada yang mengerti. Di saat saudara merasa gak ada yang peduli. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara menghadapi situasi yang mustahil. Tapi percayalah kita belajar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita. Jika saudara percaya Yesus, angkat kedua tangan saudara. Dan percayalah saat saudara mengangkat tangan, dia akan turun tangan hari ini. Bersama-sama saudara mengangkat tangan, nyanyikan lagu ini bersama dengan saya dengan suara terbaik.